wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan konsep One Health dan masalah penyakit yang menular dari binatang. Saya Khaira Zahwan Ilham sebagai moderator dan di samping saya ada Nadirul Fadilah, Zahra Alifah Pradina, Miska Diretsa. Rusia. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan tentang latar belakang konsep One Health. Insyaallah. Konsep One Health merupakan suatu pendekatan dengan keterlibatan interaksi antara 3 komponen, yaitu kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Konsep ini memiliki tujuan yaitu menghindari, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit yang berisiko membahayakan kesehatan. One Health dinilai sebagai pendekatan sistematis yang dapat memecahkan beberapa masalah, yaitu antara zoonosis, presentis, antimikroba, kontaminasi mikroba, dan pengendalian kesehatan ternak, sanitasi lingkungan, dan penyebaran parasit. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa itu One Health? Yang kedua, penyakit menular apa saja yang berasal dari binatang dan bagaimana proses penularannya? Yang ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan One Health untuk mencegah dan mengetahui cara mengendalikan penyakit zoonosis. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang konsep One Health. Kedua, untuk mengetahui penyakit menular yang berasal dari binatang dan bagaimana proses penularannya. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan dalam penerapan One Health untuk mencegah dan mengetahui cara mengendalikan penyakit dari binatang. Baik, materi pertama yaitu pembahasan yang akan dibawa oleh Saudari Nurul Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pembahasan konsep One Health. Yang pertama, apa sih itu One Health? Konsep One Health adalah pendekatan terpadu yang mengakui keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Yang kedua, ruang lingkup One Health. Ruang lingkup One Health secara umum telah dijabarkan secara luas di seluruh dunia. Tidak pilar One Health mengakomodasi keterkaitan disiplin ilmu ke dalam praktik berkelanjutan ini, termasuk di semua tingkat akademis, pemerintahan, industri, dan kebijakan penelitian. Yang ketiga, keterkaitan penyakit zoonosis dengan pendekatan One Health. Hubungan antara penyakit zoonosis dan pendekatan One Health sangat erat karena beberapa hal meliputi interkonektivitas lingkungan, reservoir penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pembangunan kapasitas. Sekian materi pertama dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu dampak penyakit zoonosis dalam kehidupan yang akan dibawakan oleh Saudari Miska. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dampak penyakit zoonosis dalam kehidupan. Penyakit zoonosis menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan penyakit ini mampu mengakibatkan fatalitas dan kerugian yang mengarah pada beban kesehatan secara global, nasional, dan subnasional. Penyakit zoonosis dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Contohnya, virus seperti influenza avian, SARS, MERS, dan COVID-19 yang bermula ditularkan dari hewan ke manusia dan apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebar luas di antara populasi manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan pengendalian penyakit zoonosis dalam mencegah wabah yang berpotensi mengancam kesehatan manusia secara berkelanjutan melalui kegiatan surveillance. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit zoonosis yang dibawakan oleh Saudari Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya materi jenis-jenis penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan melalui hewan. Yang sering terjadi itu ada 4. Yang pertama, rabies, penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi seperti anjing. Yang kedua, influenza avian atau yang biasa disebut flu burung, penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan unggas terinfeksi. Yang ketiga, COVID-19,
penyakit yang diduga berasal dari transmisi virus corona dari hewan liar ke manusia. Dan yang terakhir adalah demam berdarah atau DBD, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu peran One Health dalam pencegahan dan mengendalikan penyakit zoonosis yang akan dibawakan oleh Saudari Zahra Alika. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan peran One Health dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Konsep One Health memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanggulangan penyakit zoonosis. Ditinjau dari peran pencegahan, konsep One Health mendorong pendekatan pencegahan yang holistik dalam mengatasi penyakit zoonosis melalui promosi kesehatan masyarakat yang berfokus pada praktik-praktik kesehatan yang aman dalam berinteraksi dengan hewan, termasuk praktik pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Nah, melalui kolaborasi antara dokter hewan, dokter umum, epidemiolog, dan pakar lingkungan, konsep One Health digunakan untuk mempromosikan pemantauan dan pengelolaan predisposisi resiko penyakit zoonosis, seperti kepadatan populasi hewan, perubahan iklim, dan perubahan stabilitas sistem ekologis yang mengarah pada penguatan mitigasi dan manajemen wabah. Upaya pencegahan juga mencakup vaksinasi hewan yang efektif, pengendalian vektor penyakit, pengelolaan limbah hewan yang tepat, serta pengembangan praktik pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari konsep One Health menawarkan solusi yang holistik dalam mengatasi masalah penyakit zoonosis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi efektif dan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.